Ya, Assalamualaikum Prof. Chandra Fajri Ananda. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh, Pak baik Kun. ya Ya, kabarnya ya ya. Prof ya. Alhamdulillah, baiknya orang puasa lah. Ya, ini work from home, nggih. Oh Ngajarnya iya, juga saya dari sudah hampir 2 bulan nih work from home. 2 bulan ya. Nggak ada Hampir 2 bulan. kelihatannya kalau Prof. Chandra ini kalau work from home tidak perlu adaptasi yang terlalu sulit ini, karena Oh ya, biasa sibuk, jadi mungkin sudah sangat terbiasa lah barangkali. ya. Jadi memang kan ini work from home itu berarti bukan tidak ada tugas gitu. Iya, iya, Jadi betul. tugasnya tetap, malah Tetap. sepertinya saya merasa lebih banyak gitu. Oh Tapi iya. yang jelas keluarga lebih senang sih, karena Oh biasanya iya. Ramadan tuh saya ada di mana. Makanya ini Jadi hikmahnya juga. lebih nyaman, Ya. ya. Prof, kita berbincang-bincang tentang pandemi COVID-19 ini, terutama Ya, dari sisi ekonomi. Ini ya. kan saya ingin mendapatkan insight dari Prof. Chandra kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini yang 2 bulan ini ya, Prof ya. 16 Mei Ya. ini 2 bulan sudah menyerang negara kita. Nah ini Ya. saya ingin dapat insight dari Prof. Chandra dari sudut pandang ekonomi baik makro maupun mikro kaitannya dengan pandemi ini bagaimana dari sisi ekonomi, Prof. Kalau saya lihat kan kemarin laporannya BI itu kalau tidak salah di kuartal pertama itu pertumbuhan 2,4% ya, Prof ya. Ya, 2,8. 2,8% dari asumsi yang 4, sekian persen itu ya, Prof ya. 4,5 ya. 4,5. Sementara nanti kalau ini terus berlangsung seperti ini di kuartal kedua diperkirakan tidak sampai 1% ya, Prof ya. Apa betul itu, Prof? Nah, tolong saya minta insight-nya dari Prof. Chandra ini. Oke. Terima kasih Mas Kun, dan mungkin nanti akan disebar ya ke teman-teman. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, jadi kebetulan sejak Januari itu saya juga diminta Bu Sri Mulyani menjadi staf khusus Menteri Keuangan, terutama di bidang fiskal regional lah istilahnya. Jadi ada fiskal sektoral, terutama menggarap industri, ada yang fiskal regional. Jadi saya ngurusin ekonomi daerah lah, tapi di bidang finansialnya. Itu yang mungkin sehingga work from home saya sejak awal Maret itu pekerjaannya lebih berat karena kita nyiapkan Perpu itu yang kemarin alhamdulillah sudah menjadi undang-undang. Tetapi yang bisa kita lihat perkembangannya, jadi ekonomi kita kan pada bulan Desember, jadi akhir 19 itu tidak bagus. Jadi ekonomi kita hanya 4,9 atau 5,02 ya. Tetapi kalau kita lihat di triwulan terakhirnya itu 4,9. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa konsumsi rumah tangga itu mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Biasanya 58-60% gitu peranannya di dalam pertumbuhan atau PDB gitu. Itu turun di bawah 5%. Nah, ini udah ada rasa, wah ini berarti treatmentnya adalah bagaimana mendorong konsumsi. Sehingga bulan Januari itu stimulusnya adalah bagaimana misalkan kayak hotel, restoran, pajak daerahnya itu dibayar oleh pemerintah pusat 50%, supaya mereka tidak menaikkan tarif hotel. Ya, tarif hotel. Ya. Termasuk juga tiket pesawat. Nah, kita harapannya memang pada Januari itu pemulihan ekonomi dimulai dari sektor pariwisata itu, yang memang kita lihat belum banyak negara-negara yang kena COVID kan saat itu, baru Cina. Betul, kan? Baru Cina. Sehingga kita melihat peluang kita yaitu di situ, kita hajar di situ, berikan subsidi, berikan insentif. Di bulan Februari ternyata itu kan terus memburuk. Kita kasih insentif lagi untuk beberapa industri supaya ekspornya naik gitu. Dan di bulan Maret barulah kemudian korban pertama disampaikan yang di Jakarta itu. Dan muncul itu, sehingga dalam 1 bulan dari 2 orang udah hampir 1.000 saat itu. Nah ini kita udah melihat, akhirnya kita melihat bahwa dengan cara-cara biasa, mungkin pemerintah nggak bisa menyelesaikan. Maka undang-undang yang ada ini harus dilawan
dengan aturan yang lebih tinggi lagi, yakni Perpu itu. Perpu. Akhirnya itu alasan Perpu, jadi kini permasalahannya udah besar, kita belum siap dalam konteks penyiapan fiskalnya belum ada, kan secara normal bisa melalui RAPBN, gitu kan, di APBN perubahan. Tapi kalau APBN perubahan, bisa jadi nanti diskusi dengan DPR itu bisa butuh waktu, apalagi kita saat itu tertekan harus cepat. Ya. Nah, akhirnya kita putuskan bikin Perpu. Setelah kajian dengan beberapa aspek hukumnya gimana dan macam-macam, dan alhamdulillah Perpunya udah disampaikan atau diterima oleh DPR dan diundangkan. Nah, yang jadi permasalahan adalah ternyata program-program yang dihadapi pemerintah ini cukup berat. Ya. Pertama, yang bisa kita belajar adalah sektor industri kita terpuruk. Ya. Akan jatuh sekali, sehingga sektor industri yang selama ini itu menjadi tumpangan penciptaan lapangan kerja, penerimaan pajak, bisa dipastikan pajak kita turun. Turun, ya. Yang kedua, yang menarik adalah dunianya juga lagi lesu. Jadi harga minyak itu udah sampai turun banget, sampai 22 barrel. Ya. Dari asumsi APBN yang sekitar hampir 70 barrel atau 60 barrel, 60 dolar per barrel gitu ya. Nah, ini akhirnya kita ini tertimpa tangga, udah jatuh tertimpa tangga. Ya, artinya ketika tidak ada serangan pandemi COVID-19 ini, ekonomi kita sebetulnya kondisinya juga belum tidak menggembirakan ya, Prof ya? Iya. Jadi tidak sakit sekali, tapi sakit. Tidak sakit gitu. Sekali. Oh. Tapi sakit. Lah. Karena memang ya summer lah. Iya. Kalau orang Jawa summer. Ya, summer. Karena memang kondisinya market dunia lagi nggak bagus. Lagi nggak bagus. Kemudian diikuti dengan rentetan banyak negara yang kena. Ya udahlah, saat itu kita kemudian jadi ingat bahwa industri yang local basisnya kuat, bahan baku dari dalam negeri, tenaga kerja mungkin dari kita semua, itu aman. Sehingga penerimaan yang saya sebut misalkan industri rokok, industri rokok aman. Sehingga sampai bulan penerimaan Januari, Februari, Maret, penerimaan juga kita aman. Oke, kita aman. Ya. Aman. Karena tapi tidak pajak terpengaruh. Ya, saat itu pajak udah turun sekitar 5,6%. Gitu. Ya. Jadi pelajaran ini. Ya. Khusus untuk setelah kena corona ini, Prof. Chandra, ini sampai kuartal kedua nanti kira-kira menurut prediksi Prof. Chandra ini bagaimana ini kira-kira ini? Ya, kita udah berhitung-hitung lah ya sekarang ini dengan penurunan konsumsi. Makanya bulan April kan Januari, Februari, Maret udah kemarin. Pertumbuhan kita cuma 2,8. Konsumsi kita di bawah 3%, 2,9. Berarti ini memang masyarakat banyak yang nggak bisa belanja. Nggak bisa belanja. Nggak bisa belanja, makanya kemarin saya bikin tulisan. Nasional ya, Prof ya? Yang disampaikan nasional ya? Nasional ya, nasional. Jadi makanya target kita di dalam pemulihan itu, pertama kita ngasihkan insentif industri-industri. Tetapi saya bilang di dalam diskusi-diskusi internal kita jangan hanya ngasih insentif aja, kita juga harus menekan industri itu tidak PHK. Jadi mereka itu minta kemudahan PPh 21-nya ditanggung pemerintah untuk UKM. Kemudian industri besarnya ditanggung, bisa dibayar di periode berikutnya. Tetapi mereka tetap PHK gitu, itu nggak boleh, saya bilang. Jadi seperti di Jerman. Kalau perusahaan tidak mem-PHK karyawan itu kan sulit, Prof. Chandra, dalam kondisi seperti ini. Ya mungkin dibayar separuh atau gimana lah. Karena ini kita butuh, masyarakat harus punya pendapatan. Kalau nggak punya pendapatan makin drop kita. Dalam skenario yang paling buruk itu beberapa lembaga, ini belum dikeluarkan sih, tapi dalam diskusi-diskusi ada yang mengatakan bisa -8 kita. Di periode kedua, Q2. Jadi April, Mei, Juni. April, Mei, Juni nih. Bisa -8? Bisa. Drastis sekali ya, Prof. Chandra? Turunnya drastis itu. Makanya kalau kita mau mengurangi -8-nya itu, ya sekarang harus brol-brolan membantu masyarakat. Apakah itu bentuknya BLT, apakah itu bentuknya bansos, macam-macam silahkan. Gitu. Dalam pandangan Prof. Chandra, pemerintah mampu nggak untuk melakukan itu, Prof? Artinya mensubsidi perusahaan, gimana caranya supaya tidak mem-PHK, dengan PPh tadi sudah ya, saya kira kebijakan itu sudah dilakukan. Kemudian misalnya subsidi-subsidi yang lain, misalnya atau misalnya kalau
perusahaan itu misalnya punya utang terhadap pihak ketiga atau bagaimana, ini di reschedule, di restrukturisasi. Kira-kira negara mampu nggak, Prof. Chandra? Dalam ya, pandangan Prof. sampai Chandra? saat ini semua masih bisa ditangani oleh pemerintah. Jadi dalam misalkan penyediaan dana itu kita sudah menyiapkan beberapa skenario, intinya nggak ada masalah dalam pendanaan. Jadi memang diskusinya sekarang tinggal apakah pendanaannya ini kan total itu hampir defisit kita 870-an gitu ya, triliun. Ya. Nah, itu beberapa sudah kita ambilkan dari beberapa efisiensi yang dilakukan. Nah, diskusi yang berkembang adalah di masyarakat, mungkin realokasi itu yang strong gitu, seperti Kementerian Pertahanan, kan sekitar 131 triliun. Nah, sekarang baru sekitar 11 apa 12 triliun yang diefisienkan. Mungkin itu bisa dikurangi lebih banyak, ada yang bilang begitu. Tapi intinya, semua langkah sudah kita ambil gitu, dari sisi Kementerian Keuangan, untuk penyediaan anggaran itu. Termasuk daerah-daerah ya, daerah-daerah saya pikir Provinsi Jawa Timur kalau nggak salah 2,3 triliun. Jawa Barat itu sekitar 5-an gitu. Kemudian Jawa Tengah katanya lebih tinggi lagi, DKI juga lebih tinggi lagi. Tapi intinya kalau itu di-combine, pusat, provinsi, kabupaten kota itu nilainya gede banget. Jadi sekarang ini sebenarnya kalau bahasa saya, nasionalisme itu real dibutuhkan. Dibutuhkan. Gitu. Saatnya nasionalisme ditunjukkan dalam kondisi seperti sekarang ini. Iya, betul. Ya. Prof, kedudukan jenengan Prof. Chandra di fiskal regional membantu Bu Sri Mulyani. Kalau dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, provinsi-provinsi atau daerah-daerah lain yang bisa menjadi contoh dalam penanganan ini kira-kira ada nggak, Prof? Ya, memang agak Prof. Chandra. Ya, jadi ini memang agak sulit ya, kayak PSBB. Jadi PSBB ini kan di Indonesia ini, daerah-daerah itu nggak sama. Kapan mulainya, kapan berakhirnya. Jadi pada saat yang sebelahan lah, misalkan DKI dengan Jawa Barat kan bersebelahan. Saat DKI mungkin sudah menyatakan relaksasi, orang sudah diperbolehkan beberapa bisnis mulai dibuka, tapi Bandung atau Jawa Barat secara umum itu udah mulai menutup. Atau belum selesai nih gitu. Nah ini akhirnya yang mungkin di sini sudah sembuh, ini pindah ini ketularan di sini balik lagi, bawa lagi. Berarti harusnya PSBB itu serentak ya, Prof ya? Serentak, idealnya. Idealnya serentak gitu. Nah kita menghadapi problematika itu gitu, sehingga mungkin yang harus dipusatkan, misalkan pandemiknya itu berpusatnya di mana? Saya perhatikan kan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Jakarta, kemudian yang kedua Surabaya. Ini harus betul-betul, tapi jangan kemudian Surabaya dikunci betul, tapi di lain-lainnya enggak. Ya akhirnya pingpong istilahnya. Kalau seperti ini kan sebetulnya intervensi pusat harusnya, Prof. Iya kan semuanya pusat kan, kalau nggak salah Menteri Kesehatan. Ya. Artinya kok bisa berbeda-beda seperti itu, kok tidak dipertimbangkan begitu loh. Artinya kok nggak sama begitu. Kalau Malang Raya ini kan kebetulan sama ya, pemberlakuannya mulainya sama. Kemudian... Jadi betul. Jadi sebenarnya konsep Malang Raya itu sudah betul. Makanya di undang-undang itu, undang-undang lupa saya nomor 6 atau berapa ya, tahun 2019, 26, yang karantina wilayah itu. Ya. Jadi karantina itu wilayah. Kalau wilayah itu kan spasial, bukan administrasi pemerintahan. Jadi misalkan let's say Surabaya ditutup, Jombang enggak. Orang Jombang, Sidoarjo itu kerjanya di Surabaya. Ya, betul. Jadi nggak bisa. Jadi konsepnya wilayah, bukan administrasi pemerintahan. Nah, cuma konsep itu, kalau diterapkan undang-undang, lupa saya undang-undang apa itu pemerintah kan harus menyediakan sandang pangannya masyarakat yang dikunci itu gitu. Yang di lockdown atau di karantina itu. Nah, itu yang mungkin pemerintah secara finansial itu mungkin cukup berat untuk harus menanggung itu. Gitu. Ya.